ada 260 juta penduduk Indonesia. Sejak Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, negara ini memiliki banyak perubahan. Tanah Indonesia sendiri sangat luas keberadaannya terhitung dari Sabang sampai Merauke. Namun tahukah Anda, jika sebenarnya di zaman dahulu ternyata ada beberapa negara yang menjadi bagian dari negara Indonesia? Berikut ini Tofel serangkum informasinya untuk Anda. Timor Leste. Mungkin banyak dari pemirsa di rumah yang sudah tahu akan keberadaan Timor Leste yang sempat menjadi bagian dari negara Indonesia. Ya, negara ini awalnya bernama Timor Timur dan telah dinyatakan sebagai provinsi ke-27 oleh Indonesia pada tahun 1975. Pendudukan Indonesia di Timor Timur ditandai oleh konflik yang sangat keras selama beberapa dasawarsa antara kelompok separatis dan militer Indonesia. Singkat cerita, integrasi wilayah Timor Timur tidak mendapatkan dukungan dari dunia. Dan pada tahun 1999 silam, Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk melakukan referendum dan dimenangkan oleh kelompok pro-kemerdekaan. Hal itu menyebabkan negara ini lepas dari negara Indonesia dan mengubah namanya menjadi Timor Leste serta resmi diakui sebagai sebuah negara oleh PBB di tahun 2002. Selanjutnya adalah negara Brunei Darussalam. Ada yang tahukah kalau ternyata negara Brunei Darussalam ternyata pernah menjadi bagian dari NKRI? Catatan-catatan dari Tiongkok dan Arab menyebutkan pada abad ke-9, wilayah Brunei Darussalam dikuasai oleh Kerajaan Sriwijaya dan meluaskan pengaruhnya ke Kalimantan Utara. Namun Kerajaan Majapahit bersama Patih Gajah Mada berhasil menguasai Brunei Darussalam terkait ambisinya untuk melaksanakan Sumpah Palapa. Meski beberapa kali harus jatuh terhadap kekuasaan kerajaan lain, namun akhirnya negeri yang terkenal sebagai ladang minyak ini menjadi merdeka pada 1 Januari tahun 1984. Negara Malaysia. Sebelum menjadi negara tetangga, rupanya negara ini juga pernah menjadi bagian dari NKRI loh pemirsa. Maka tidak heran, banyak orang di Malaysia yang mirip dengan warga di Indonesia secara fisik. Tidak hanya itu, bahasa dan makanan pun tidak jauh beda dari negara Indonesia. Karena Malaysia terletak di posisi yang sangat strategis, hal ini menjadikan negara Malaysia diperebutkan banyak kerajaan di masa lampau. Sama seperti Brunei Darussalam, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan nasional pertama yang ingin menguasai wilayah ini pada abad ke-8. Selain itu, Kerajaan Majapahit juga pernah menguasai wilayah ini atas perintah dari Patih Gajah Mada. Namun seiring berjalannya waktu, daerah kekuasaan Majapahit semakin mengecil dan beralih menjadi daerah jajahan Belanda. Beberapa lama kemudian, Belanda memberikannya kepada pemerintahan Inggris. Tak lama kemudian pada tanggal 31 Agustus 1957 silam, Malaysia resmi mendeklarasikan kemerdekaannya. Berikutnya ada negara Singapura. Negara yang dijuluki negeri singa ini juga pernah menjadi bagian dari Indonesia nih pemirsa. Pada masa lampau, Singapura merupakan pos luar Kerajaan Sriwijaya di Sumatera dan diberi nama Temasek. Temasek sendiri dalam bahasa Jawa memiliki arti kota laut. Wilayah ini pun tadinya tidak terlalu mendapatkan banyak perhatian karena tidak banyak memiliki kekayaan alam yang melimpah. Namun menurut buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca menjelaskan jika Temasek alias Singapura ini juga merupakan wilayah kekuasaan Majapahit dan menempatkan Aditya Warman sebagai panglima militer di kala itu. Setelah berkali-kali berpindah tangan kekuasaan, akhirnya pada 9 Agustus tahun 1965 resmi memperoleh kemerdekaannya. Pemirsa, itulah deretan negara-negara yang pernah menjadi bagian dari negara Republik Indonesia versi Top Files.
Hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia selalu erat kaitannya dengan dua proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta. Presiden dan Wakil Presiden pertama negara Indonesia yang digambarkan sebagai pasangan yang klop dalam mengatur negaranya. Namun, sejarah juga mencatat adanya konflik hubungan antara kedua tokoh tersebut. Gesekan antara keduanya bermula dari perbedaan pandangan politik Bung Karno dan Bung Hatta. Beberapa konflik tercatat pernah terjadi pasca proklamasi. Penasaran apa saja konflik yang terjadi di antara keduanya? Berikut Top File sudah merangkumnya untuk Anda. Dalam autobiografi Hatta berjudul Untuk Negeriku, Berjuang dan Dibuang, konflik besar pertama saat Soekarno dan tiga rekannya Gatot Mangkupraja, Supriyadinata, dan Maskun Sumadireja ditangkap Belanda. Setelah penangkapan itu, Partai Nasional Indonesia atau PNI yang didirikannya bubar dan membentuk partai baru bernama Partai Indonesia atau Partindo. Hal ini sangat disesalkan Hatta, sebab sebenarnya dia berharap banyak dari PNI. Selanjutnya, saat Soekarno memasukkan unsur komunis dalam kabinet yang dibentuk 24 Maret 1956, perbedaan prinsip ini ternyata sudah berlangsung sejak 1930-an. Hatta merasa tak setuju dengan ide persatuan yang digagas oleh Soekarno saat itu. Bahkan, Hatta juga sempat mengkritik ide tersebut pada tahun 1932. Kemudian, konflik Soekarno-Hatta kembali terjadi pada November 1945 saat Soekarno menolak mengesahkan maklumat nomor 10 yang menjadi munculnya sistem multipartai dan demokrasi parlementer. Saat itu Soekarno menolak gagasan Hatta karena menilai multipartai harus dibatasi agar lebih mudah memantaunya. Hal ini pun membuat Hatta kecewa, apalagi Soekarno malah membuat gagasan demokrasi terpimpin yang dinilai Hatta merupakan kediktatoran. Pecahnya Bung Karno dan Bung Hatta pun terjadi karena Bung Karno dianggap ikut campur dalam kabinet-kabinet. Sayang Bung Karno tidak bisa menerima teguran dari Bung Hatta dan menyebabkan Bung Hatta meletakkan jabatannya. Puncak konflik Soekarno dan Hatta terjadi pada 1956. Saat itu Soekarno menawarkan sistem politik baru, demokrasi terpimpin. Ia menganggap sistem parlementer membuat negara tak stabil dan selalu berujung kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Hasilnya semua keputusan akan ditumpukan ke pemimpin negara, yaitu Soekarno. Itulah yang menyebabkan Hatta mengajukan surat pengunduran diri ke DPR pada 20 Juli 1956. Nah pemirsa, itu tadi deretan informasi mengenai konflik antara kedua sahabat, Bung Hatta dan Bung Karno, yang wajib Anda ketahui. Ternyata tidak semua kuburan itu terkesan atau terlihat menyeramkan. Beberapa negara di belahan dunia justru memiliki tempat pemakaman yang ikonik dan indah. Dengan sentuhan seni dan budaya, beberapa komplek makam justru bisa dijadikan daya tarik wisata. Berikut beberapa pemakaman di berbagai negara yang bisa dikatakan jauh dari kata angker ataupun menyeramkan. Hollywood Forever Cemetery, Los Angeles, Amerika Serikat. Kesan kuburan sebagai tempat yang kelam dan menakutkan tampaknya sedikit hilang jika Anda melihat pemakaman Hollywood Forever Cemetery di Los Angeles, Amerika Serikat. Tidak sembarang orang bisa dimakamkan di pemakaman ini. Bahkan pemakaman ini terkesan dikhususkan bagi orang ataupun tokoh-tokoh besar di Amerika. Sebut saja sejumlah aktris Hollywood ternama seperti seniman lawas Amerika Judy Garland, personil band punk rock terkenal Johnny Ramone, dan juga banyak lagi aktor, aktris hingga sutradara Hollywood terkenal yang dimakamkan di tempat ini. Tak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir, Hollywood Forever Cemetery juga kerap menjadi venue dari sejumlah konser musik hingga pemutaran film. Selain mendapat hiburan musik ataupun film, para pengunjung juga dapat melihat serta berfoto langsung di makam seniman atau tokoh idolanya. Cimitero Cattolico, Roma, Italia.
Berbeda dengan suasana pemakaman di Hollywood Forever Cemetery, kompleks kuburan Cimitero a Cattolico yang terletak di kota Roma, Italia ini khusus dibangun untuk para pendatang non-Katolik di kota tersebut. Dua tokoh terkenal yang dimakamkan di sini adalah pujangga muda John Keats dan Percy Shelley. Uniknya, di dekat nisan kuburan Shelley ada sebuah patung yang berjudul The Angel of Grief Weeping Over the Altar of Life, yang karena keindahannya beberapa negara pun membuat tiruan makam ini. The Waverley, Australia. Pemakaman indah lain terdapat di kota Sydney, Australia, berada di atas Bukit Bronte. Komplek makam ini merupakan warisan budaya. Dibuka pada tahun 1877, komplek pemakaman ini juga terkenal akan monumen-monumen Ratu Victoria dan Pangeran Edward yang masih utuh. Seperti diketahui, negara asal kanguru ini merupakan bekas jajahan Britania Raya. Bahkan keindahannya, pemakaman ini pun sering digunakan sebagai lokasi syuting film ternama seperti Baywatch ataupun Dirty Deeds. Itulah beberapa kompleks pemakaman di dunia yang dikenal sebagai objek wisata dan bisa dikatakan jauh dari kata menyeramkan. Suka atau tidak suka bukan hanya menggambarkan perasaan manusia atau makhluk bernyawa lain, namun hal ini menggambarkan penilaian sebuah negara diukur dengan standar tertentu, sehingga ada julukan negara paling disukai atau negara yang memiliki tingkat kebahagiaan di atas negara-negara lain di dunia. Dan berikut, deretan negara yang diklaim memiliki tingkat kebahagiaan tinggi menurut laporan tahun World Happiness. Finlandia dikenal sebagai negara yang memiliki musim dingin panjang dan ekstrim. Orang-orang Finlandia pun biasanya cenderung pendiam dan tidak suka jadi sorotan. Namun siapa sangka, negara ini sudah 4 kali beruntun dinobatkan sebagai negara paling bahagia di dunia. Kesuksesan berulang ini membantu negara ini mengubah reputasi global serta meningkatkan pariwisata dan bisnis negaranya. Finlandia dikenal memiliki keunggulan pada fasilitas publiknya. Tingkat kejahatan di sana pun terbilang rendah, serta kesenjangan sosial yang tidak terlalu jauh. Tingkat stres warganya yang terbilang rendah didukung oleh faktor alam luar biasa yang dimiliki negara ini. Warga Finlandia tidak harus jauh-jauh untuk menikmati pemandangan alam. Mereka hanya perlu keluar rumah untuk melihat cantiknya gunung dan rimbunnya hutan. Negara Swiss merupakan salah satu negara yang menyuguhkan pemandangan indah khas pegunungan Alpen. Tidak hanya itu, Swiss juga menjadi negara dengan tingkat kriminalitas paling rendah di dunia. Suasana negara yang tenang dengan lingkungan bersih tentu membuat negara penghasil coklat terbaik dunia ini menjadi negara yang diidam-idamkan banyak orang. Swiss dikenal sebagai negara yang netral, namun tetap memiliki hubungan kerjasama internasional yang kuat. Hal menarik lain yang ada di negara ini adalah masyarakat bisa menggugat peraturan yang dibuat oleh parlemen dengan syarat mereka bisa mengumpulkan tanda tangan petisi sebanyak 50.000 dalam waktu 100 hari. Jika hal itu tercapai, pemerintah Swiss akan membuat pemilu nasional untuk menentukan apakah undang-undang yang dibuat bisa diterima masyarakat atau tidak. Selain keindahan negaranya, kesenian dan budaya yang beragam menjadi salah satu faktor Belanda banyak dicintai oleh masyarakat dunia. Selain itu, negara yang identik dengan kincir angin ini memiliki beberapa fakta menarik. Salah satunya, negara ini memiliki satu kota yang tidak boleh ada kendaraan bermobilnya. Kota Houten, Belanda dianggap sebagai tempat teraman di dunia. Pada awal 1980-an, warga kota ini membuat keputusan untuk mendorong semua orang di sini untuk bersepeda. Selain itu, cara Belanda memperlakukan hewan liar juga sukses mendapat simpati warga negara dunia. Belanda merupakan salah satu negara yang akan mengupayakan banyak hal untuk melindungi hewan. Memberikan perlindungan kepada hewan liar merupakan salah satu bagian tugas utama dari pemerintah di sana. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah Belanda terhadap hewan yaitu membangun perlintasan satwa liar guna memungkinkan hewan menyeberang jalan dengan aman dari satu bagian hutan ke hutan lainnya. Pemirsa, itu tadi deretan negara yang dicintai dunia.